Bab 693. King Yi. Wang Lin mengalihkan pandangannya, sehingga Wang Ping tidak bisa melihat kesedihan di matanya. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya dia tidak membiarkan Wang Ping berkultivasi. Sun Tai tidak tahu, Wang Ping tidak tahu, hanya Wang Lin sendiri yang tahu alasan sebenarnya. Dia tidak bisa memberitahu Wang Ping. Demi Wang Ping, dia tidak bisa, ini tidak ada hubungannya dengan Liu Mei. Wang Ping tidak bisa mendengar desahan Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat hutan belantara di luar. Di dalam gerbong, Wang Ping juga seperti ini. Keheningan antara ayah dan anak itu semakin kuat. Setelah sekian lama, Wang Ping menoleh dan menatap ayahnya. Dari samping, wajah ayahnya tampak semakin keriput. Hatinya tidak tahan lagi dan dia dengan lembut berkata, "Ayah, saya salah." Wang Lin berbalik. Dia mengungkapkan senyuman ramah tetapi tidak berbicara. Kota air luas adalah ibu kota salah satu dari 3 kerajaan besar di planet Ranyun, dan merupakan kota kedua setelah ibu kota dalam hal kemakmuran. Letaknya juga dekat sungai, jadi kota ini sangat ramai. Kereta memasuki kota dan berhenti di sebuah stasiun. Wang Lin dan Wang Ping turun dari kereta dan memasuki kota yang ramai ini. Wang Ping belum pernah melihat kota yang semarak dan sebesar ini. Saat dia melihat sekeliling, dia sepertinya melupakan semua ketidakbahagiaan sebelumnya. Wang Lin melangkah ke sebuah restoran yang agak mewah di bagian timur kota. Pelayan di dalam restoran bergegas sambil tersenyum dan aku membawa ayah dan anak itu ke meja dekat jendela. Tidak lama kemudian, anggur dan makanan dibawakan. Mungkin karena penampilan Wang Ping yang terlalu tampan, namun setelah dia duduk, dia langsung menarik perhatian banyak wanita di restoran tersebut. Adapun Wang Ping, dia sudah lama terbiasa dengan hal ini sejak masa kecilnya di desa. Wang Lin tidak menggerakkan sumpitnya, tapi dia mengambil anggur dan meminumnya dengan tenang. Adapun Wang Ping, dia hanya mencicipi hidangannya. Wang Lin meletakkan anggurnya dan dengan tenang berkata, "Mulai sekarang, kami akan tinggal di sini. Pertama kita perlu membeli rumah." Wang Ping mengangguk dan tersenyum. "Ayah, tempat ini cukup bagus. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu melihat gunung dan sungai, saya merasa seperti tiba-tiba memasuki dunia ketika kami memasuki kota yang ramai ini." Saat Wang Ping selesai berbicara, sebuah cibiran datang dari meja di dekatnya. Ada 3 orang yang duduk di meja itu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua mengenakan sutra yang terlihat sangat bermartabat. Meski matanya redup, saat dia membukanya, dia mengeluarkan aura yang mulia. Di sampingnya duduk 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pria itu sangat tampan dan bermartabat. Dia mengenakan jubah ungu dengan sulaman garis emas di atasnya. Kelihatannya sangat mahal. Sedangkan untuk wanita, dia berusia sekitar 20-an dengan rambut hitam seperti air terjun. Meskipun dia tidak cantik secara mutlak, dia memberikan perasaan yang sangat menyegarkan. Orang yang mencibir adalah pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu menoleh ke arah wanita di sampingnya dan tertawa. Bocah konyol ini menarik. Ini pertama kalinya dia memasuki kota air luas dan dia mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal, seperti terbiasa melihat gunung dan sungai dan pertama kalinya memasuki dunia. Omong kosong. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi mengatakannya agar kata-kata itu bisa masuk ke telinga Wang Ping. Wang Ping mengerutkan kening tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Wang Lin,
Dia mengambil kendi dan minum seteguk. Tatapannya seakan menyapu secara acak 3 orang di meja itu. Wanita itu mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya, "Apakah ini lucu?" Pemuda itu tertawa. "Junior Apprentice Sister King Yi, kenapa itu tidak lucu?" Wanita itu menunjukkan sedikit rasa jengkel dan menoleh. Pemuda itu mendengus dingin. Alasan dia menertawakan Wang Ping adalah karena ketika dia masuk, wanita yang selalu dingin ini justru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Ping. Kalau bukan karena wanita ini, bagaimana dia bisa makan di tempat seperti ini mengingat statusnya? Ketika dia melihat ekspresinya, dia mendengus dingin, berbalik, dan menatap Wang Ping. Pemuda berbaju ungu dengan lembut berkata, "Jika penampilannya terlahir dari seorang wanita, dia pasti akan menjadi gadis yang mempesona. Sayangnya, itu terjadi pada laki-laki, sungguh disayangkan, tapi jika dia menjadi pelacur, dia sudah cukup baik." Provokasi yang berulang-ulang membuat Wang Ping meletakkan sumpitnya. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, "Wajah yang bagus. Jika dilahirkan oleh seseorang, dia akan sangat tampan. Sayang sekali ia dilahirkan dari seorang bajingan, sayang sekali." Ekspresi pemuda ungu itu tenggelam, tetapi sebelum dia dapat berbicara, lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berteriak, "Sejak kapan orang seperti ini bisa datang ke Jingya? Suan, tidak ada sopan santun sama sekali. Biarkan saja orang tua ini memberimu 1 atau 2 pelajaran." Saat lelaki tua itu berbicara, dia melemparkan sumpitnya dan sumpit itu terbang seperti sambaran petir. Dia mengincar bahu Wang Ping. Jika sepasang sumpit itu benar-benar mengenai, maka tangan Wang Ping akan sia-sia. Saat lelaki tua itu melempar sumpit, wanita di sampingnya berseru. Dia berdiri dan hendak mengejar sumpit itu. Namun, saat sumpit mendekat, mereka segera kehilangan kekuatannya dan dengan lembut mendarat di samping Wang Ping. Mata Wang Lin terasa dingin saat dia meletakkan anggurnya dan dengan dingin menatap pria tua itu. Sekilas, tubuh lelaki tua itu mulai seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Tatapan itu seperti pedang tajam yang menembus seluruh tubuhnya melalui matanya. Itu menerobos pikirannya dan memasuki jiwanya. Sepertinya ia ingin menghancurkan jiwanya, memadamkan api intinya, dan menyebabkan inti emasnya hancur. Tubuh lelaki tua itu langsung menegang seolah sambaran petir yang kuat baru saja menyambarnya. Tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Ini, pikiran lelaki tua itu bergetar dan kulit kepalanya mulai kesemutan. Ada rasa sakit yang luar biasa di antara kedua alisnya, seolah-olah ada sebilah pisau yang menembus tengkoraknya. Suara jantungnya yang berdetak kencang seketika menggema di sekujur tubuh lelaki tua itu seolah-olah akan roboh. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin seolah hendak menghadapi musuh dalam keadaan telanjang. Seluruh keberadaannya akan runtuh hanya dengan sekali pandang. Aliran darah yang mengandung bekas emas keluar dari sudut mulutnya. Retakan muncul di intinya dan energi intinya telah bocor ke aliran darahnya. Orang tua itu adalah seorang kultivator formasi inti. Adapun pria muda berbaju ungu, dia baru memulai kondensasi Qi, dan wanita itu belum mencapai tahap pendirian yayasan. Karena seorang kultivator formasi inti bisa sangat tidak bermoral dan bertindak begitu kejam terhadap manusia, Wang Lin menunjukkan niat membunuh tanpa ragu-ragu. Apalagi lelaki tua ini telah memprovokasi putranya. "Kamu," kursi yang diduduki lelaki tua itu retak dan dia jatuh ke tanah.
Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mengeluarkan pil untuk ditelan dan segera menghancurkan pesan giok. Restoran itu benar-benar sunyi karena banyak tamu yang masih kebingungan. Namun, masih ada beberapa pelanggan pintar yang segera membayar tagihannya dan pergi. Pemuda berbaju ungu itu benar-benar terkejut. Dia bahkan tidak memandang orang tua itu. Sebaliknya, matanya yang sangat suram menatap Wang Lin dan Wang Ping. Adapun wanita itu, dia benar-benar linglung saat dia menatap Wang Ping dan Wang Lin. Dia tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajari anakku. Wang Lin menarik pandangannya, mengambil kendi anggur, dan meneguknya. Bab 694. Sekali ini saja, orang tua itu tidak berani membuka mulutnya, karena energi intinya telah keluar ke tubuhnya. Dia takut jika dia membuka mulut, energi intinya akan segera menyebar. Dalam hal ini, jika dia tidak mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Saat ini dia sepenuhnya mengandalkan pil yang dia telan sebelumnya untuk membantu menghentikan hilangnya energi intinya, tetapi efeknya sangat kecil. Untaian energi spiritual keluar dari tubuhnya. Itu tampak seperti kabut hijau. Pemuda berbaju ungu memandang Wang Lin dan mengangguk. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi seorang kultivator. Bagus sekali, di planet Ranyun, karena kamu menyinggung keluarga Sun, itu sama saja dengan. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tubuh pemuda itu langsung gemetar, wajahnya langsung pucat, dan dia terjatuh ke tanah. Wang Lin tidak membunuhnya, karena dia tidak memiliki banyak energi spiritual di dalam dirinya dan masih dianggap manusia fana. Dengan pengalaman Wang Lin, pemuda berbaju ungu ini adalah keturunan langsung dari keluarga budidaya atau memiliki garis keturunan bangsawan di antara manusia. Namun, tidak peduli identitas apa yang mereka miliki, Wang Lin tidak peduli. Di planet Ranyun, dia adalah leluhur tertinggi. Adegan di hadapannya menyebabkan Wang Ping terkesiap saat dia melihat ayahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa ayahnya bukanlah seorang kultivator biasa. Hanya pandangan sekilas dari ayahnya mampu membuat lelaki tua itu menjadi seperti ini. Qing Yi menatap ayah dan anak itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Senior, kamilah yang ceroboh." Wang Lin mengambil kendi anggur, menyesapnya, dan tidak memandangnya. Qing Yin menggigit bibir bawahnya. Saat dia berada dalam dilema, Wang Ping tersenyum. Dia sudah sangat tampan, dan sekarang senyumannya membuatnya semakin cantik. Wang Ping memandang Qing Yi dan bertanya, "Nona, apakah nama Anda Qing Yi?" "Namaku Wang Ping. Apakah Nona juga seorang kultivator?" Senyuman Wang Ping membuat wajah Qing Yi memerah dan dia dengan lembut berkata, "Ya, tetapi guru telah mengatakan bahwa sebelum mencapai tahap pendirian yayasan, saya tidak bisa menyebut diri saya seorang kultivator." "Namamu Wang Ping, kan? Masalah hari ini adalah kesalahan kami, hanya saja, kalian harus segera pergi." Baru saja guru menghancurkan pesan giok. "Saya khawatir seseorang akan segera tiba." Wang Ping tersenyum tipis. Dia sepertinya tidak peduli dengan masalah ini dan mulai mengobrol dengan Qing Yi. Tepat pada saat ini, suara siulan terdengar dari luar restoran. Angin kencang bertiup dan 3 lelaki tua tiba-tiba muncul di dalam restoran. Qing Yi dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Leluhur matahari.
Salah satu lelaki tua di antara ketiganya memiliki rambut putih dan matanya seperti kilat. Dia mengeluarkan rasa tertekan tanpa merasa marah. Setelah memasuki restoran, matanya menyapu melewati kultivator formasi inti yang duduk di tanah. Dia menarik pandangannya dan kemudian menatap Wang Lin dan Wang Ping. Sejauh yang dia bisa lihat, Wang Lin hanyalah manusia biasa tanpa energi spiritual. Namun, pemuda itulah yang menyebabkan mata lelaki tua itu menyipit. Dia melihat lebih dekat dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Bakat anak ini luar biasa, meski tubuhnya seperti manusia fana. Namun, jiwanya sepertinya mengandung dunia dan dipenuhi kekuatan. Mentalitas seperti ini jarang terjadi bahkan di kalangan kultivator. Kedua orang ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Penggarap formasi inti di tanah sepertinya telah memperhatikan kedatangan lelaki tua itu dan membuka matanya. Dia tidak bisa menahan energi inti dan mengeluarkan senandung yang menyedihkan. Kabut datang dari sekujur tubuhnya, lalu ekspresinya memucat dan dia segera berkata, "Paman, dialah yang menyakitiku, selamatkan aku." Dia tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Lin. Tangan kanan lelaki tua itu membentuk segel dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Sebuah segel terbang keluar dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Mantra ini segera meluas dan membentuk segel yang mengunci energi inti yang keluar. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia dengan murung menatap Wang Lin dan berkata, "Metodemu sungguh kejam. Apa menurutmu keluarga Sun Ku hanya akan duduk diam saat mendengar hal ini?" Wang Lin bahkan tidak memandang orang tua itu. Dia meletakkan kendi anggur dan dengan tenang berkata, "Ping Er, ayo pergi." Dengan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Wang Ping tersenyum pada Qing Yi. Ketika Qing Yi melihat senyuman ini, wajahnya menjadi merah. Wang Ping memiliki perasaan yang sangat baik terhadap gadis ini. Perasaan ini datang dari kenyataan bahwa ketika tuannya bertindak melawannya, dia lelah menghentikan tuannya. Setelah berdiri, Wang Ping mengikuti ayahnya keluar restoran. Orang tua itu dengan dingin mendengus dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kedua lelaki tua di sampingnya juga melakukan hal yang sama. "Ayo selesaikan pembicaraannya, lalu kamu boleh pergi." Tatapan Wang Lin tenang dan dia dengan santai mengambil langkah. Meskipun langkah ini sederhana, suara gemuruh bergema di benak ketiga lelaki tua itu. Seolah-olah langkah ini tidak mendarat di tanah melainkan di pikiran mereka. Dua orang di belakang lelaki tua itu berada di tahap pertengahan Naschen Sol. Ekspresi mereka sangat berubah dan kemudian mereka segera mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini bukanlah teknik atau mantra Dao, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual surgawi yang keluar dari tubuh Wang Lin. Namun, dalam pandangan ketiga lelaki tua itu adalah sesuatu yang jauh melampaui mantra apapun yang pernah mereka lihat. Ini adalah aura yang hanya muncul setelah seseorang mencapai puncak satu generasi. Siapapun yang memiliki Dao sendiri mengandung langit dan bumi di dalam tubuhnya. Mereka bisa meminjam kekuatan surga untuk menciptakan tekanan. Belum lagi ketiga lelaki tua itu, bahkan para kultivator ascendan biasa pun tidak bisa menolaknya. Orang tua di tengah memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak dari tahap akhir Naschen Sol. Dia sedang dalam proses memahami surga dan setengah langkah memasuki tahap formasi jiwa. Aura Wang Lin sangat mendalam di matanya.
Seolah jiwanya terkena dampak langsung oleh Wang Lin, sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah. Wang Lin berjalan melewatinya dan meninggalkan restoran. Wang Ping mengikuti, dan saat dia keluar dari restoran, dia berbalik untuk melihat Qing Yi dan menunjukkan senyuman lembut. Wajah Qing Yi menjadi semakin merah. Sekali ini saja, suara Wang Lin datang dari luar restoran dan perlahan bergema di telinga para pembudidaya keluarga Sun. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih, dan ketika mereka pulih, mata mereka dipenuhi ketakutan. Setelah meninggalkan restoran, Wang Ping ragu-ragu sejenak sebelum menyusul ayah ini dan tersenyum. Ayah, apakah kamu kenal keluarga Sun? Saya sempat bertemu dengan mereka. Ayahmu berjanji untuk melindungi keluarga mereka selama 1 abad. Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dari Wang Ping selain alasan mengapa Wang Ping tidak diizinkan berkultivasi. Gadis bernama Qing Yi itu tidak buruk. Wang Lin memandang Wang Ping dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Ping terkejut, dan wajah tampannya menunjukkan sedikit warna merah. Wang Lin dan Wang Ping membeli sebuah rumah dengan halaman luas di bagian utara kota air luas. Setelah membersihkannya sebentar, mereka duduk. Rumah ini sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Ketika pemilik sebelumnya menjualnya, mereka juga meninggalkan beberapa gadis pelayan. Pada saat ini, keributan besar terjadi di cabang keluarga Sun di kota air luas karena perkataan Wang Lin. Bab 695. Permintaan Wang Ping. Sejak nenek moyang keluarga Ran dan San Ren yang riang menghilang, keluarga Sun mengambil alih posisi keluarga Ran di planet Ran Yun karena Sun Si. Mereka menjadi lebih kuat dari keluarga Ran di masa lalu dan menjadi eksistensi nomor 1 di planet ini. Selama 20 tahun perubahan ini, orang-orang di keluarga Sun menjadi sombong. Kota air luas juga memiliki cabang keluarga matahari. Pada saat ini, 3 tetua formasi jiwa sedang duduk di aula utama rumah keluarga cabang matahari. Di depan mereka berdiri semua orang yang terlibat dalam insiden di restoran tersebut. Ini adalah pertama kalinya Qing Yi terlibat dalam situasi seperti ini, jadi dia sangat gugup. Dia menundukkan kepalanya dan memiliki sikap hormat. Majikannya, kultivator formasi inti, berdiri di sampingnya. Namun, wajahnya pucat dan budidayanya telah menurun dari tahap formasi inti ke tahap akhir pendirian yayasan. Salah satu tetua keluarga Sun adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Dia sedikit membuka matanya dan dengan lembut berkata, "Orang ini benar-benar mengatakan itu." Orang tua Nas Chen Sol tahap akhir yang mencoba menghentikan Wang Lin dengan cepat mengangguk dan berkata, "Junior pasti tidak salah dengar." Orang itu dengan jelas mengatakan, "Sekali ini saja." Mendengus dingin keluar dari seorang lelaki tua berjubah hijau, lalu matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Sepertinya seseorang ingin memprovokasi keluarga Sun saya." Orang ini dapat menyebabkan inti kultivator formasi inti runtuh dengan satu tatapan dan membuat 3 kultivator Nas Chen Sol mundur dengan 1 langkah. Saya khawatir dia berada pada tahap transformasi jiwa. Penatua terakhir dengan tenang berkata, "Bagaimana dengan seorang kultivator transformasi jiwa? Nenek moyang keluarga Sun kita masih ada di sini, dan ada juga senior yang akan melindungi kita selama 1 abad. Bahkan keluarga Huan dari planet 1000 ilusi tidak berani memprovokasi senior itu. Dengan adanya dia, keluarga Sun kita tidak akan runtuh." Tetua berwajah merah itu berbicara untuk kedua kalinya. "Siapa nama keluarga orang ini?"
Para petani tetap diam untuk waktu yang lama. Orang tua Nas Chen Sol tahap akhir tersenyum kecut dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi sepertinya anggota keluarga luar ini berbicara dengan mereka. Mungkin dia akan tahu." Tatapan tetua berwajah merah tertuju pada Qing Yi. "Apakah kamu tahu?" Tubuh Qing Yi bergetar. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Junior tidak tahu. Berani sekali. Mata lelaki tua berwajah merah itu menyipit. Dengan pengalamannya, dia bisa mengetahui secara sekilas bahwa gadis itu berbohong. Qing Yi dengan getir menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Junior benar-benar tidak tahu." Tetua berwajah merah itu mendengus dingin, lalu dia berdiri dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah ini. Saya telah memberi tahu keluarga tentang masalah ini dan mereka akan mengirim seorang kultivator transformasi jiwa untuk menangani hal ini. Adapun anggota keluarga luar ini, karena ada orang lain di hatinya, usir dia keluar dari keluarga Sun." Orang tua ini ingin melihat atas dasar apa orang ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti, "Sekali ini saja." Di planet Ranyun, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada keluarga Sunku. Di bagian utara kota air luas, tanda baru untuk rumah Wang Lin telah dipasang. Wang Lin secara pribadi menulis 2 karakter, Wang Mansion. Wang Lin tidak menggantikan gadis pelayan di mansion dan terus menggunakan mereka. Dengan cara ini rumah itu tidak terlalu sepi. Larut malam, cahaya bulan turun. Wang Lin dan Wang Ping duduk berhadapan di ruang belajar belakang. Wang Lin dengan tenang berkata, "Ping 19 tahun kehidupan biasa, 8 tahun petualangan, dan selanjutnya aku akan memberimu 30 tahun kekayaan." Kehidupan seseorang mengandung suka dan duka, kamu harus tahu semuanya. Menjadi kaya dan miskin juga sama. Wang Ping diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis. Matanya bersinar ketika dia bertanya, "Ayah, apakah ini kompensasi karena tidak mengizinkan saya berkultivasi?" Wang Lin memandang Wang Ping dan perlahan berkata, "Ya." Tatapannya beralih ke Wang Ping dan jatuh ke kejauhan di luar jendela. Di tempat di mana Wang Ping tidak bisa melihat, ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Kesedihan ini begitu kuat hingga tak seorang pun mengetahuinya. Wang Lin tidak bisa mengungkapkan rahasia ini bagaimanapun caranya, meskipun dia tahu bahwa Wang Ping telah mengubur keinginannya untuk berkultivasi bersama dengan sedikit kebencian terhadapnya. "Ping bukan karena ayah tidak ingin kamu berkultivasi, tapi hanya saja, kamu tidak bisa berkultivasi." Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Kesedihan menjadi semakin kuat. Wang Ping perlahan bertanya, "Ayah, apa itu kekayaan?" Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Kekayaan apa yang kamu inginkan?" "Ayah mengajariku bahwa seseorang harus berjalan melawan langit dan tidak tertekan oleh dunia. Temui gunung, panjatlah, temui sungai, lewati, temui lautan, seberangi, dan jangan pernah menyerah pada dunia. Karena ayah tidak ingin saya berkultivasi, maka saya ingin menjadi penguasa tertinggi di antara manusia." Wang Ping memandang ayah ini. "Jika kamu mau, kamu bisa." Wang Lin menutup matanya. Wang Ping telah dewasa. Di bawah pengaruh Wang Lin, ia secara bertahap memperoleh keyakinan dan pandangannya sendiri tentang dunia. Ia bukan lagi anak yang selalu mendengarkan ayahnya, dia sekarang memiliki pemikiran dan cita-citanya sendiri. Wang Ping memandang ayahnya dan berbisik,
saya tidak ingin menjadi penguasa tertinggi yang diserahkan kepada saya ingin mendapatkannya sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, "Ya," dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bayangan keluar dari belakangnya dan kemudian berjalan menuju bayangan Wang Ping. Dengan ini, kamu bisa melakukan apa saja di planet Ranyun. Wang Lin bangkit. Dia tidak melihat kembali ke arah Wang Ping saat dia keluar dari ruang kerja. Punggungnya tampak agak kecewa. Wang Ping membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang dan hanya bisa diam-diam bertanya di dalam hatinya, "Ayah, ayah bisa memberiku segalanya, jadi kenapa ayah tidak mengizinkanku berkultivasi?" Ping Er tidak mau berkultivasi untuk dirinya sendiri tetapi untuk janji dulu untuk menemanimu selamanya. "Ayah, kamu sangat kesepian, tapi kenapa?" Saat Wang Lin berdiri di halaman di bawah sinar bulan, bayangannya terbentang sangat panjang. Dia berbalik ke kamarnya sendiri, berbaring di tempat tidurnya, dan dengan lembut berkata, "Suatu hari kamu akan mengerti. Namun, saya berharap hari itu akan datang lebih lambat. Sebenarnya, saya harap Anda tidak pernah mengetahui alasannya." Malam itu, Wang Ping tidak tidur. 3 hari kemudian, seseorang tiba di kota air luas. Orang ini mengenakan jas hitam dan terlihat agak tua. Setelah dia tiba di kota air luas, dia pergi ke cabang keluarga Sun. Semua penggarap di keluarga cabang matahari keluar untuk menyambut penggarap ini. Meskipun mereka sudah menebak bahwa orang yang akan datang pastilah seorang kultivator transformasi jiwa, ketika ketiga tetua melihat siapa yang datang, mereka semua tersentak dan menjadi lebih hormat. "Salam, wakil kepala keluarga." Orang ini adalah Sun Qiming. Karena masalah Wang Lin, statusnya dalam keluarga meningkat. Selain itu, budidayanya telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jadi dia dipromosikan oleh Sun Si untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Sun Qiming tidak berbicara omong kosong apapun dan langsung bertanya, "Di mana orang itu?" Orang-orang di keluarga ini tidak tahu arti dari bisa menghancurkan inti hanya dengan satu tatapan, tapi dia sangat sadar. Meskipun dia bisa melakukannya, dia tidak bisa menyebabkan 3 penggarap Nas Chen Sol mundur hanya dengan satu langkah tanpa menggunakan mantra apapun. Hal semacam ini bisa dijelaskan jika mantra digunakan, namun, jika apa yang dikatakan Giok itu benar dan tidak ada mantra yang digunakan, maka hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh monster tua di tahap ascendan. Sangat mustahil bagi seorang kultivator biasa untuk melakukan ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.